PT Vanesh Mega Sukses Indotama berdiri dengan visi menjadi perusahaan perdagangan terdepan dalam konsep network marketing. Kami bertekad untuk menjadi yang terbaik, tidak hanya dari segi produk, tetapi juga dalam marketing plan dan sistem dukungan yang kami tawarkan. Kami ingin menjadi kendaraan terbaik bagi masyarakat Indonesia dalam mencapai kesejahteraan finansial. Dengan misi kami untuk menghadirkan produk terbaik dengan harga yang terjangkau, seperti parfum Neonella, kami memastikan bahwa setiap produk kami dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Selain itu, kami membuka peluang usaha bagi Anda yang ingin memulai bisnis dengan modal kecil, namun berpotensi menghasilkan keuntungan besar. Di PT Vanesh Mega Sukses Indotama, kami percaya bahwa kesuksesan lebih dari sekadar pencapaian finansial. Dengan produk unggulan, sistem yang solid, dan dukungan yang kuat, kami siap mendampingi Anda untuk meraih lebih dari sekadar sukses. PT Vanesh Mega Sukses Indotama, more than success. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya yang luar biasa. Baik, luar biasa malam hari ini, Bapak Ibu kembali lagi saya, Duta Neonela, bisa bersama Bapak Ibu semua dalam kondisi baik pastinya, ya dalam kondisi sehat. Bapak Ibu pastinya juga dalam kondisi baik dan sehat dan juga tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru dulu kepada Bapak Ibu semuanya Mitra Neonela ya seperti tema pada malam hari ini ya, tahun baru semangat baru ya. Jadi ayo kita harus semangat ya di tahun 2025 saya percaya setiap kita semuanya akan mengalami terobosan demi terobosan, setiap impian-impian harapan dari kita semuanya akan tercapai. Amin. Amin Bapak Ibu semuanya ya. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Ya tidak terasa Bapak Ibu 2024 sudah terlewati. Ya, 2024 sudah terlewati dan semuanya berjalan dengan baik pastinya ya Bapak Ibu ya. Patut kita syukuri ya dan kita percaya 2025 ini akan jadi tahun yang lebih baik lagi daripada tahun 2024 ya. Kenapa? Karena pastinya di tahun 2025 kita punya usaha yang luar biasa ya. Kita punya produk yang luar biasa yang pastinya akan menghasilkan banyak sekali ya pendapatan tambahan buat kita sehingga impian setiap kita bisa tercapai. Amin ya Bapak Ibu semuanya ya luar biasa ya. Baik Bapak Ibu semua, seperti biasa Bapak Ibu pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam acara BOP Neonela pada tanggal 4 Januari 2025 ya Bapak Ibu ya. Ini perdana di tahun 2025 ya. Baik Bapak Ibu, nantinya di 1 jam setengah ke depan mungkin ya kita akan bersama dan saya juga akan menyampaikan beberapa informasi pastinya kepada Bapak Ibu semuanya terkait eh, hal-hal ya yang pastinya sangat penting ya pastinya sangat penting dan pastinya dapat membekali kita semuanya ya Bapak Ibu semuanya ya jadi harus semangat harus diikuti ya dan kalau nanti ada pertanyaan Bapak Ibu di akhir ya nanti saya akan buka sesi tanya jawab untuk kita bisa saling sharing semuanya ya dan tidak lupa malam hari ini juga nanti akan ada materi yang disampaikan langsung ya oleh Ibu founder kita, Ibu Ayu. Ya, saya ucapkan selamat malam, Ibu. Selamat hadir bersama kita semuanya. Selamat hadir, selamat tahun baru. Tidak lupa saya juga mengucapkan selamat datang, selamat malam, dan selamat tahun baru kepada para direksi dari PT Panas Mega Sukses Indotama, kepada Bapak Ahmad selaku CEO dan juga Bapak Indra selaku CMO dari PT Panas Mega Sukses Indotama. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu semuanya ya. Baik, tidak menunggu lama Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu juga, saya tidak akan henti-hentinya ya, tidak akan lelah untuk selalu mengingatkan Bapak Ibu ya untuk selalu memberikan informasi kepada Bapak Ibu terutama tentang BOP dari Neonela ini atau PT Fana sebagai sukses Indotama ya Bapak Ibu semuanya ya. Baik, kita akan langsung masuk Bapak Ibu. Mumpung momennya pas sekali awal tahun ya 2025 ya ini momen yang pas untuk biasanya kita membuat resolusi ya betul ya Bapak Ibu ya kita membuat
resolusi, impian, harapan yang ingin dicapai di tahun 2025 ya. Bapak Ibu sudah buat belum? Sudah punya belum? Ya, kalau belum, ayo saya ajak Bapak Ibu semuanya sekarang ambil kertas, ya, ambil alat tulis, ambil bukunya, coba renungkan, saya kasih waktu 1 menit ya Bapak Ibu ya. Coba pikirin, apa ya yang mau dicapai di tahun 2025 ini? Apa yang mau saya capai di tahun 2025 ini? Ayo ya, tulis, 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 tulis. Ayo tulis ya. Kalau ada yang belum, ayo saya kasih waktu untuk tulis. Kalau sudah, boleh dituliskan di kolom chat Bapak Ibu ya. Kalau ada yang sudah punya impian tahun 2025 pengen apa, boleh dituliskan di kolom chat. Biar apa? Biar kita semuanya saling tahu ya, biar kita semua tahu, biar kita semua ngerti dan bisa saling menyemangati satu dengan yang lainnya pastinya ya Bapak Ibu semuanya ya. Ya, boleh. Ya, kalau yang sudah dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu ya biar kita tahu. Wah, apa sih pencapaian yang ingin dicapai, apa sih harapan yang ingin dicapai di tahun 2025 ini ya. Karena pastinya bisa jadi semangat ya. Oke. Nah, Bapak Ibu ternyata itu sejalan dengan informasi yang ingin saya sampaikan. Ya, nah ini impian ya. Tahun 2025 apa impian kamu? Apa impian Bapak Ibu semuanya? Apa impian kita ya? Mungkin ada yang sama dengan yang sudah saya tulis di sini ya. Siapa yang ingin tahun 2025 memiliki rumah baru ya atau memiliki kendaraan baru ya? Boleh ditulis Bapak Ibu ya, silahkan. Kalau ada yang sama di kolom chat boleh ditulis ya. Lalu mungkin ada yang ingin punya harapan tahun 2025 ingin naik haji ya, pergi umroh ya, atau Holy Land Tour ya kan. Banyak mungkin impian-impiannya ya. Atau mungkin ada yang pengen bebas dari hutang ya. Pengen tahun 2025 ini punya pendapatan yang luar biasa, punya tambahan pemasukan yang luar biasa untuk apa? Untuk membayar semua hutang. Amin. Ya, amin. Terus mungkin ada yang pengen punya kebebasan finansial ya. Jadi apa-apa bisa beli istilahnya ya, tidak mikir istilahnya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang pengen punya seperti itu ya. Nah, boleh aja Bapak Ibu, sah-sah aja ya. Pengen keliling dunia, pengen pergi ke luar negeri, pengen jalan-jalan ya, boleh dituliskan semuanya. Bahkan ada yang pengen punya tabungan untuk masa depan nanti ya, untuk sekolah anak ya, untuk hari tua dan lain sebagainya. Nah, harus punya Bapak Ibu ya. Kenapa kok harus punya impian ya? Karena Bapak Ibu, tanpa sadar ya Bapak Ibu ya, ternyata saat kita memiliki impian, saat kita memiliki harapan, dan apalagi harapan impian ini konkret ya, dan benar-benar selalu kita pikirkan, selalu kita lihat, selalu kita apa namanya tanamkan dalam hati dan pikiran kita Bapak Ibu, tanpa sadar itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Ya, mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi semangat kita. Jadi kita punya semangat lebih untuk, ayo, aku harus kerja nih, oh ayo aku harus bisa mencapai ini nih biar aku nanti punya tabungan, biar nantinya aku bisa membayar hutang, biar nantinya aku bisa beli rumah, biar nantinya aku bisa beli kendaraan dan lain sebagainya ya. Karena begitu Bapak Ibu, tanpa sadar ternyata impian ya itu bisa mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi pikiran kita, psikologis kita dan semangat kita. Otomatis saat kita punya impian yang konkret, yang jelas ya, kita ini bisa semangat kerjanya lebih optimal lagi Bapak Ibu ya. Jadi ayo tadi saya ingatkan kalau ada yang belum punya impian saat ini coba ambil bukunya, ambil apa namanya tulisnya, direnungkan apa ya yang akan saya capai di tahun 2025 ini ya. Dan satu hal pasti yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, berita baiknya adalah impian Bapak Ibu akan tercapai di tahun 2025 ini. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin kenapa? Karena kita berada di sarana yang tepat ya. Kita ada di kendaraan yang tepat untuk membawa kita mencapai setiap impian-impian kita tersebut Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Harus punya Bapak Ibu. Impian-impian Bapak itu harus punya ya. Nah, tapi Bapak Ibu, bukannya saya maksud mau apa namanya menjatuhkan setiap impian Bapak Ibu ya. Tadi kan saya ajak untuk Bapak Ibu punya impian yang luar biasa, punya catat impian satu-satu ya. Cuman saya mau tunjukkan Bapak Ibu beberapa kondisi ya, beberapa kondisi yang
saat ini ada di Indonesia atau faktanya atau realitanya Bapak Ibu. Ya. Nah, tadi kita diharuskan punya impian, kita diharuskan punya impian yang tinggi, pengen ini, pengen itu, pengen ke luar negeri, pengen tabungan banyak, pengen naik haji dan lain sebagainya. Tapi, nah ini faktanya Bapak Ibu di Indonesia, ternyata ada kondisi-kondisi yang dalam tanda kutip sedikit mungkin akan memberatkan kita semuanya dalam mencapai impian itu. Contohnya apa? Tadi biaya sekolah anak, biaya kebutuhan sehari-hari ya. Kecenderungannya apa Bapak Ibu? Setiap tahunnya pastinya naik, tidak ada yang semakin turun. Betul ya Bapak Ibu ya? Itu. Terus mungkin juga bagi sebagian dari kita ya yang sebagai karyawan ya, kita ini dihantui dengan kontrak yang boleh dibilang mungkin tidak jelas ya. Tidak jelasnya bagaimana ya? Bisa jadi nantinya menyebabkan kita apabila terjadi PHK, pemecatan hubungan kerja dan lain sebagainya, kita tidak mendapatkan pesangon atau tidak mendapatkan hak-hak yang harus kita terima ya. Lalu juga selain itu, kalau kita sebagai pekerja juga ya, presentase kenaikan gaji dari tahun ke tahun bagaimana Bapak Ibu ya? Kecenderungannya bagaimana? Tidak signifikan, betul ya. Jadi kenaikan gaji ini jauh lebih kecil daripada kenaikan barang-barang kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Ya, sedangkan tadi inflasi, kebutuhan pokok, barang-barang setiap tahunnya, ya, itu kecenderungannya selalu naik, naik dan naik. Ya, nah, Bapak Ibu, ini fakta, ya. Kita harus terima fakta ini, Bapak Ibu, ya, karena memang ini ada di sekitar kita. Ya, nah, tapi Bapak Ibu, yang mau saya tunjukkan di sini ya, terlepas walaupun ada fakta-fakta yang mungkin memberatkan kita ya untuk mencapai setiap impian kita, ya ini tidak menjadi batu sandungan, ini tidak menjadi hambatan untuk kita bisa mencapai impian kita tersebut, Bapak Ibu yang kita tuliskan tadi ya. Kita harus punya solusi pastinya, betul ya. Karena kalau kita punya impian aja, kondisinya seperti ini, ya faktanya seperti ini, kalau kita diem aja ya nggak akan mungkin terjadi Bapak Ibu, nggak akan mungkin tercapai itu, ya kan? Kita harus punya yang namanya solusi. Nah, solusinya apa? Pastinya solusinya adalah menambah pendapatan. Ya, itu sudah solusi pasti. Tidak ada yang lain, tidak bisa diganggu gugat. Harus ada tambahan pendapatan, harus ada tambahan penghasilan, ya. Nah, dengan apa? Ya, kalau Bapak Ibu yang saat ini mungkin karyawan ya, bekerja atau mungkin yang sudah ada pekerjaan ya, usaha, otomatis salah satu caranya adalah ya membuka usaha baru ya. Yang sudah bekerja, buka usaha. Yang sudah punya usaha satu, buka usaha yang kedua. Ya, untuk apa? Agar tadi ya kita bisa memiliki pendapatan tambahan ya. Nah, tapi usahanya usaha apa gitu? Karena ternyata usaha kan begitu banyak ya Bapak Ibu ya. Ternyata nggak semuanya mungkin bisa kita capai ya, bisa kita lakukan atau hasilnya menguntungkan. Nah, di sini saya mau kasih sedikit informasi Bapak Ibu ya. Ini contoh-contoh beberapa usaha ya yang tadi mungkin menjadi salah satu solusi ya membuka usaha ini yang dinilai usaha-usaha ini adalah usaha yang menjanjikan. Ya, contohnya apa? Membuka kos-kosan ya atau membuka toko atau bahkan membuka rumah makan ya. Ya, karena mungkin kita mikirnya wah ini bisa jangka panjang nih ya nantinya bisa buat terus. Jadi sekali buka usaha ini jalan terus, misalnya seperti itu. Ya betul. Tapi ternyata Bapak Ibu ada hal-hal ya yang mempengaruhi ya sehingga mungkin tidak semuanya bisa membuka usaha ini. Ya, salah satu contohnya apa? Yaitu adalah modal. Ya, tidak bisa dipungkiri namanya kalau kita membuka usaha pasti memerlukan yang namanya modal ya Bapak Ibu ya dan pastinya modal ini nantinya akan mempengaruhi bagaimana nanti usaha kita. Betul ya, sebagai contoh tadi, salah satu usaha yang kita nilai akan menjanjikan ya, bisa untuk jangka panjang ya. Contohnya apa tadi buka kos-kosan. Ternyata untuk membuka usaha kos-kosan saja Bapak Ibu, modalnya itu tidak sedikit. Apalagi kalau di kota-kota besar ya, apalagi kalau tempatnya strategis ya, biar ramai dan lain sebagainya, mungkin di dekat perkantoran di dekat universitas ya kan pasti harganya sudah tinggi sehingga kalau kita mau membuka usaha ini
perlu modal yang tidak sedikit ya. Kalau saya asumsikan ya, saya kasih contoh saja di sini di kota-kota besar mungkin usahanya membutuhkan modal sampai dengan 10 miliar Bapak Ibu semuanya ya. Lalu juga yang kedua, solusi yang kedua tadi contoh usaha yang kedua yaitu apa? Membuka toko. Ternyata membuka toko pun juga sama Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin kita mikirnya tadi ya bisa untuk jangka panjang ya, bisa diturunkan ke anak cucu kita nanti misalnya seperti itu. Tapi ternyata tadi modalnya juga tidak sedikit. Kenapa? Ya kalau kita mau tokonya nanti laku, pasti otomatis harus di tempat yang strategis ya. Kalau tempat yang strategis berarti mahal pasti ya untuk biaya sewanya ataupun biaya tanahnya dan lain sebagainya, belum nanti untuk kita mengisi tokonya dan lain sebagainya, modalnya juga ternyata nggak sedikit Bapak Ibu ya. Ternyata kurang lebih mungkin kalau saya asumsikan, saya hitung contohnya mungkin masih sampai 1 miliar ya. Lalu ya tadi contoh yang lain yaitu apa? Buka rumah makan ya. Nah, buka rumah makan mungkin juga mikirnya sama. Ini kan nanti jangkanya panjang Pak, bisa untuk jangka panjang dan rumah makan kan selalu ramai ya, selalu dibutuhkan orang, orang selalu beli makan dan lain sebagainya. Oke, betul. Tetapi ya tadi ternyata juga modalnya tidak sedikit. Kalau kita pengen rumah makan yang memang laris. Otomatis kalau laris ini tempatnya harus strategis ya, tempatnya harus sesuai, tempatnya harus benar-benar apa ya menjadi titik temu orang ya, entah itu di dekat perkantoran, di dekat sekolah ya atau universitas ataupun yang lainnya, tapi ini menjadi titik untuk berkumpulnya orang sehingga selalu ramai. Otomatis tadi mau sewanya, mau belinya, rukonya, tempatnya pasti sudah mahal sehingga modalnya juga tidak sedikit, mungkin sampai dengan ratusan juta, ya sampai dengan 300 juta mungkin bisa juga di kota-kota besar ya. Nah, lalu kalau seperti itu kondisinya, apakah itu bisa menjadi sebuah solusi, Bapak Ibu ya, untuk tadi kita mencapai impian-impian kita, untuk menambah pendapatan kita lagi ya. Nah, boleh dibilang itu tidak bisa menjadi solusi bagi semua orang. Kenapa? Karena tadi modalnya kecil, modalnya besar. Lalu bagaimana dengan kita masyarakat ya secara umum ya, yang dari masyarakat menengah sampai ke bawah ya, yang modalnya mungkin tidak bisa sebesar itu. Lalu bagaimana? Nah, tenang Bapak Ibu ya. Saat ini saya mau memberikan informasi yang luar biasa ya, karena kondisi seperti ini Bapak Ibu. Karena kondisi yang seperti ini, karena kondisi tuntutan zaman ya, apa nih kita bisa membuka usaha apa nih yang modalnya mungkin relatif kecil ya, bisa di semua kalangan, tetapi punya potensi keuntungan yang besar. Akhirnya seiring berkembangnya zaman, Bapak Ibu, seiring berkembangnya waktu, muncullah sistem perdagangan, Bapak Ibu ya. Muncul sistem perdagangan, muncul konsep-konsep baru berbisnis ya, yang memungkinkan kita ya sebagai masyarakat Indonesia secara umum ya untuk bisa memulai usaha, membuka usaha dengan modal yang relatif kecil ya, tetapi potensi yang besar. Nah, apa sih itu ya? Usahanya apa? Ya, nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Nah, malam hari ini ya saya perkenalkan perusahaan yang pasti sudah kita kenal semuanya. Ya, perusahaan yang sudah kita tahu semuanya. Yaitu apa? PT Vanes Mega Sukses Indotama. Perusahaan ini Bapak Ibu, perusahaan yang berkembang. Ya, perusahaan ini muncul ya memberikan sebuah solusi ya, memberikan sebuah solusi bagi masyarakat Indonesia secara umum ya, khususnya kita yang hadir pada malam hari ini ya, untuk bisa membuka usaha dengan sistem ya jaringan pemasaran produk. Nah, dan yang uniknya lagi dan yang luar biasa lagi dengan konsep yang luar biasa yaitu konsep network marketing. Ya, nah konsep ini yang nantinya memungkinkan kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar walaupun modalnya kecil ya, walaupun modalnya kecil. Jadi ini luar biasanya Bapak Ibu ya. Pada malam hari ini saya kenalkan kepada kita semuanya ya, perusahaan yang sudah kita tahu semuanya ya, yaitu PT Vanes Mega Sukses Indotama. Ya, sekali lagi saya informasikan PT Vanes Mega Sukses Indotama adalah perusahaan dengan pemasaran produk melalui bisnis penjualan langsung dan dengan sistem
konsep network marketing, Bapak Ibu. Ya. Nah, dengan sistem ini memungkinkan kita semuanya untuk tadi membuka usaha dengan modal yang relatif kecil, tapi potensi keuntungannya besar. Ya. Nah, luar biasanya lagi Bapak Ibu, luar biasanya lagi di perusahaan ini yang saya suka Bapak Ibu apa? Perusahaan ini memiliki visi dan misi yang jelas dan juga konkret Bapak Ibu. Ya, sejelas dan sekonkret apa sih? Ya, nah misinya Bapak Ibu yang pertama itu adalah memberikan produk terbaik ya dengan harga terbaik, terjangkau ya di semua kalangan atau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ya, itu Bapak Ibu yang pertama, misi yang pertama. Jadi sangat-sangat jelas. Di sini PT Finance Mega Sukses Utama memberikan produknya terbaik, ya, harganya terbaik, terjangkau, ya, di semua kalangan dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Luar biasa, Bapak Ibu, ya. Lalu yang kedua misinya adalah membuka peluang bagi masyarakat Indonesia, ya, untuk memiliki usaha dengan modal yang relatif kecil, tetapi dengan peluang hasil yang besar. Nah, ini, ya, misinya sangat-sangat jelas, ya. Visinya juga tidak kalah jelas, Bapak Ibu, ya, menjadi perusahaan perdagangan dengan konsep network marketing terbaik dari segi produk, dari segi marketing plan, bahkan support sistemnya, ya. Dan contohnya support system seperti yang dilakukan setiap minggunya seperti ini, Bapak Ibu, ya. Perusahaan selalu memberikan pendampingan, pengarahan, ya, selalu memberikan materi-materi, ya, agar kita ini selalu paham, agar selalu dituntun, ya, sehingga kita dapat mendapatkan setiap kesuksesan, ya, setiap impian kita semuanya bisa tercapai semuanya dengan baik, ya. Dan yang paling jelas adalah menjadi kendaraan terbaik bagi masyarakat Indonesia, kita secara khususnya untuk mendapatkan income tambahan, Bapak Ibu semuanya. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, jelas Bapak Ibu. Jadi sudah sangat jelas sekali untuk visi dan misinya. Ya. Lalu bagaimana tentang legalitasnya? Nah, ini tidak usah perlu khawatir Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung ya, baru join ya. Saya ucapkan selamat. Kenapa selamat? Karena Bapak Ibu berada di tempat yang tepat. Ya, Bapak Ibu memilih tempat yang tepat. Ya, perusahaan ini sudah jelas legalnya juga aman, Bapak Ibu tenang aja. Ya, kita semuanya sudah aman, sudah legal ya, Bapak Ibu. Eh, kita sudah memiliki izin NIB, ya, kita sudah ada SUL, ya, surat izin usaha penjualan langsung. Bahkan kita juga sudah masuk dalam asosiasi AP2LI, ya. Itu adalah anggota asosiasi dari Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Jadi semuanya kita legal, ya, semuanya kita aman. Bahkan kita sudah masuk di asosiasinya, jadi tidak perlu khawatir setiap produknya yang ada pun semuanya juga sudah aman dan sudah legal Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ya karena perusahaan ini sungguh-sungguh luar biasa, aman ya dan visi misinya sungguh sangat jelas Bapak Ibu semuanya ya. Dan saya juga kenalkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk direksi dari PT Vanes Mega Sukses Utama ada Bapak Ahmad selaku CEO, lalu juga ada Bapak Indra selaku CMO yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini juga dan tidak lupa Ibu Ayu selaku founder yang setiap minggunya selalu mendampingi kita ya, memberikan arahan, pendampingan agar kita semuanya bisa menjalankan bisnis ini dengan baik ya dan mencapai setiap kesuksesan bersama dengan PT Vanes Mega Sukses Utama. Luar biasa ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi sekali lagi ini informasi awal yang sungguh sangat luar biasa di tahun 2024. PT Farnas Mega Sukses Utama hadir memberikan peluang untuk kita semuanya mencapai impian-impian kita. Dengan apa? Dengan sistem bisnis penjualan langsung ya, pemasaran produk dengan sistem konsepnya network marketing ya. Apa aja sih sistemnya, apa aja yang didapat, kita bahas semuanya setelah ini Bapak Ibu ya. Jadi jangan kemana-mana, harus tetap semangat, harus masih semangat ya. Awal tahun baru, semangat baru ya. Sesuai slogan kita, semangat baru 2025 dan kita akan mencapai setiap impian kita bersama. Luar biasa ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya,
Semangat ya, harus semangat. Oke, yang baru hadir saya ucapkan selamat bergabung bersama kita semuanya, Bapak Ibu semuanya ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dituliskan langsung di kolom chat agar nanti bisa dibantu oleh tim kami ya, dan nanti juga bisa direcord dengan baik ya, direcord dengan baik, semuanya bisa eh, dijawab, terbaca semuanya sehingga informasinya semuanya bisa tersampaikan. Begitu Bapak Ibu semuanya ya. Oke, masih semangat ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Nah, untuk menyingkat waktu selanjutnya Bapak Ibu ya, informasi selanjutnya. Nah, produk. Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini ada yang mungkin belum tahu produknya, pastinya sudah tahu semuanya ya Bapak Ibu semuanya ya. Dan pastinya semua juga sudah punya produknya di rumah ya. Oke, kalau sudah punya produknya, boleh saya ajak untuk diambil produknya ya, kita tunjukkan di kamera. Wah, produk yang sungguh sangat luar biasa. Apa itu? Parfum Neonella. Ya, luar biasa sekali. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Setelah ini saya akan sedikit mereview Bapak Ibu tentang produk dari kita semuanya yaitu parfum Neonella ya. Nah, mungkin ada beberapa yang bertanya atau memikir apa ya, kenapa ya kok produknya ini parfum ya. Nah, Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu semua yang ada di rumah, saya tanya, ada nggak yang nggak punya parfum? Pasti nggak ada, ya kan? Pasti semuanya punya parfum, betul ya? Semuanya pasti punya parfum, bahkan mungkin ada yang punya lebih dari satu, ada yang punya dua, tiga, bahkan koleksi, ya itu satu. Terus saat ini Bapak Ibu, kalau misal Bapak Ibu jalan-jalan ya, pergi keluar ya, mau itu berangkat kerja, berangkat ke kantor, ataupun pergi kemana ya, ke pusat perbelanjaan, saat ini sangat dengan mudah Bapak Ibu menemui toko-toko penjual parfum. Betul ya, Bapak Ibu semuanya ya. Saya ya Bapak Ibu, setiap saya dari apa namanya, dari rumah mau pergi ke kantor, istilahnya seperti itu, eh, nggak nyampe 500 meter, nggak nyampe 1 kilo ya, sudah ada nih toko parfum lagi, sudah ada nih ketemu toko parfum lagi ya. Nah, dua fakta tersebut Bapak Ibu ini menjadi bukti ya bahwa saat ini parfum itu menjadi salah satu kebutuhan pokok Bapak Ibu ya. Salah satu kebutuhan pokok yang benar-benar dibutuhkan oleh semua orang, seluruh lapisan masyarakat ya, dan juga laku karena tadi bukti nyatakan dengan tokonya di mana-mana ada dan selalu ramai, selalu ada orang beli. Ya, nah ini menjadi bukti bahwa parfum ini adalah saat ini menjadi kebutuhan pokok. Ya, nah oleh sebab itu PT Vanes Mega Sukses Utama hadir dengan produknya yaitu parfum Neonella karena parfum ini pasti dibutuhkan ya menjadi kebutuhan pokok saat ini. Nah, selanjutnya apa yang membedakan sih parfum Neonella dengan parfum yang lain? Nah, kita akan kupas satu-satu ya Bapak Ibu ya. Kita akan kupas satu-satu semuanya. Saya tambah informasi buat Bapak Ibu semua biar hafal, ya, biar ngerti bedanya apa aja sih kalau parfum Neonella dengan yang lain. Oke, yang pertama Bapak Ibu. Nah, yang pertama, parfum Neonella ini ya jelas yang membedakan dengan yang lainnya adalah parfum Neonella adalah parfum premium ya, premium Bapak Ibu ya. Premiumnya apa sih? Ya, premiumnya apa sih? Ya, kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama dulu ya, dari kemasan. Ya, kemasan di sini Bapak Ibu, menurut saya ini kemasan yang sangat pas sekali ya. Dengan kemasan 30 mili ya, segini ya. Menurut saya ini kemasan yang sangat pas karena tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Sehingga cocok bisa dibawa kemanapun kita pergi ya. Masuk tas tidak memakan tempat, bahkan kalau kita masuk saku pun bisa. Sehingga ya cocok buat kita bawa kemana aja ya. Itu dari segi kemasan dulu. Nah, lalu yang kedua, menawarkan dengan dua macam varian, ya, yaitu untuk for women dan juga untuk for men, ya. Nah, for women dan for men. Nah, ini premiumnya muncul dari sini pertama kali muncul dari sini Bapak Ibu, ya. Walaupun hanya dalam dua varian, ya, untuk laki-laki dan untuk perempuan, tetapi kandungan yang terdapat di dalamnya itu
luar biasa. Di setiap variannya Bapak Ibu terkandung 10 aroma yang ada dalam satu varian ini ya. Baik itu untuk woman dan juga untuk for men, semuanya ada 10 masing-masing kandungan aroma. Nah, kok bisa? Kenapa kok bisa ada 10 kandungan aroma? Nah, ini premiumnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu, nantinya parfum neonela ini dapat berganti aroma atau dapat berubah aroma Bapak Ibu semuanya ya. Itu uniknya parfum ini, itu premiumnya parfumnya dibanding dengan parfum yang lain. Kalau parfum yang lain aromanya itu ya kan? Tapi kalau ini bisa berganti-ganti Bapak Ibu. Bergantinya berapa? Bergantinya aromanya apa? Nah, tadi dari 10 aroma yang terkandung di dalam satu parfum ini Bapak Ibu ya, nantinya akan ada 3 aroma yang bisa tersaji dalam setiap semprotan yang kita semprotkan ke tubuh kita. Luar biasa ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi dari 10 nanti akan ada 3 aroma yang menemani kita Bapak Ibu ya. Akan ada 3 aroma yang bersama kita dalam keseharian kita saat kita menyemprotkan aroma atau parfum neonela ini ya. Nah, itu keunikan premiumnya ya. Kalau di luar sana ya cuma satu aja aromanya, atau bahkan kalau ada yang berubah aroma mungkin cuma satu kali, ya kan? Tapi kalau di sini nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu, 3 kali berubah aroma loh Bapak Ibu, ya. Nah, dan parfum neon lain Bapak Ibu akan menyajikan kesegaran dan juga kemewahan dalam setiap semprotannya, dalam setiap aromanya, ya pasti akan menyajikan kesegaran dan kemewahan yang luar biasa, Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, dan tadi saya akan bahas Bapak Ibu akan ada 3 fase aroma yang berbeda, ya. Atau di sini kita menyebutnya biasanya 3 not Bapak Ibu, ya 3 fasenya ini kita menyebutnya 3 not aroma, ya. Yang pertama itu adalah top note Bapak Ibu, ya. Top note ini adalah aroma yang akan tersaji pada saat pertama kali kita semprotkan parfum ini, ya. Nah, untuk parfum ini Bapak Ibu Neonela, kalau untuk aroma yang for men, ya, saya suka sekali untuk yang for men ini Bapak Ibu karena saat pertama kali kita semprotkan, ya, aromanya yang tersaji itu adalah seger sekali, ya, segar sekali. Dan bagi saya secara pribadi Bapak Ibu, ini bisa langsung menimbulkan kesegaran ya, fresh gitu. Jadi kalau saya lagi lesu ya, saya lagi capek gitu, dengan menghirup aroma parfum ini ya, jadi langsung wah seger lagi nih, waduh semangat lagi nih ya. Luar biasanya di situ Bapak Ibu. Dan itu ternyata fungsinya dari parfum juga itu ya, selain untuk ya, aroma tubuh kita ya, meningkatkan kepercayaan diri, tapi ternyata dengan aroma-aroma yang tersaji dalam aroma parfum itu bisa mempengaruhi kondisi mood kita Bapak Ibu ya. Yang tadinya lesu, semprotin ini langsung seger lagi ya. Nah, ini top note-nya yang pertama Bapak Ibu ya. Untuk yang varian men, kalau saya yang pakai seger sekali rasanya ya. Kalau untuk yang woman ini lebih manis ya, aromanya ini lebih manis sweet gitu ya. Cocok banget untuk perempuan di top note-nya ini ya. Jadi ini semprotan pertama kali. Aromanya mungkin akan terkesan sama Bapak Ibu ya. Misal saya pakai varian men. Lalu ada Pak Hendro juga pakai ya varian men. Mungkin kesannya akan sama, seger fresh gitu ya. Nah, uniknya, keajaibannya akan muncul setelah 2 jam, Bapak Ibu ya. Setelah 2 jam, parfum ini disemprotkan, aromanya ini nantinya akan bercampur dengan aroma tubuh kita, ya, akan berkembang, ya, sehingga memunculkan aroma baru, ya. Aromanya barunya dari mana? Ya, tadi kan di sini ada 10 kandungan nih, tadinya ya, di dalam satu parfum ini, Bapak Ibu. Nah, nanti akan berkembang dan akhirnya akan muncul aroma yang lain, kandungan yang lain, ya. Kalau yang tadi kesannya seger, ya. Kalau yang nanti seger, ya. Nah, nanti di yang kedua, fase yang kedua, note yang kedua kita menyebutnya adalah middle note. Ya, nah di middle note ini setelah 2 jam disemprotkan, ya masuk ke fase middle note, aromanya mungkin bisa berubah. Bisa jadi yang tadinya seger, ya, yang kedua mungkin masih seger, tapi ada bau-bau apa namanya buah-buahannya, fruitynya, ya bisa jadi seperti itu Bapak Ibu, ya. Dan nanti yang lebih luar biasanya lagi Bapak Ibu, aromanya akan berganti lagi ya, nggak tanggung-tanggung tadi, nggak hanya 1 kali 2 kali tapi akan berubah lagi
ya. Jadi total ada 3 aroma yang tersaji Bapak Ibu ya. Dan setelah 4 jam tadi masuk ke base note namanya ya. Fase yang terakhir base note itu akan muncul berkembang lagi aroma yang lebih kental lagi, aroma yang lebih khas lagi ya, lebih identik lagi dengan kita. Sehingga saya jamin aroma itu pasti akan khas sekali, berbeda sekali dengan aroma-aroma yang lainnya gitu ya. Jadi bisa jadi contoh tadi ya, yang pertama mungkin kesannya seger ya, kayak citrus gitu, seger gitu. Nanti di middle note-nya masih seger, tapi ada aroma fruity-nya. Jadi aroma-aroma buah, segernya buah-buahan ya. Lalu nanti di base note-nya setelah 4 jam mungkin akan berbeda lagi. Malah mungkin bisa jadi akan aromanya lebih ke arah sweet, malah jadi lebih manis, malah lebih soft, tapi lebih kena, istilahnya seperti itu. Nah, itu uniknya parfum ini Bapak Ibu ya. Itu keunggulannya parfum ini Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 fase aroma, top note, middle note, dan base note yang tersaji dari setiap semprotan yang langsung kita pakai Bapak Ibu semuanya ya. Jadi luar biasa sekali parfum ini ya Bapak Ibu semuanya ya. Itu keunggulan yang lain, keunggulan dibandingkan parfum yang lain Bapak Ibu ya. Terus masih ada lagi nggak? Masih dong ya. Pastinya nggak selesai sampai di situ, dan ini nggak kalah penting Bapak Ibu ya. Yang pastinya luar biasa lagi adalah parfum Neonella ini Bapak Ibu sudah berstandarisasi dari BPOM. Nah, ini yang perlu kita pahami juga ya. Karena ternyata Bapak Ibu ya, dari informasi yang saya dapatkan ya, kandungan-kandungan yang ada di dalam parfum itu bisa jadi ditemukan kandungan-kandungan yang berbahaya, apalagi kalau yang tidak berstandar dari BPOM ya. Nah, kok bisa? Apa sih kandungan yang berbahaya? Kandungan yang berbahaya dari parfum yang biasanya digunakan untuk campuran parfum, untuk pengolahan parfum yang berbahaya itu adalah metanol, Bapak Ibu. Ya, metanol. Nah, metanol itu sangat berbahaya. Dari informasi yang saya dapatkan, itu kalau terpapar istilahnya ya, terpapar oleh manusia, oleh kita semuanya dalam kurun waktu yang lama, Bapak Ibu, ya, dalam kurun waktu yang lama ternyata itu bisa menjadi salah satu zat pemicu kanker ya. Jadi kalau misal kita semprotkan ke kulit ya secara berkelanjutan dalam kurun waktu yang lama atau terhirup dalam kurun waktu yang lama, itu bisa menjadi salah satu zat pemicu kanker ya, sehingga itu berbahaya, yaitu metanol Bapak Ibu ya. Nah, makanya perlu hati-hati ya, perlu tahu ya. Nah, dan tenang aja kalau untuk parfum Nivea gimana ya. Kita sudah berstandar BPOM ya. BPOM ini sudah mengeluarkan standarnya, disebutnya food grade. Ya, jadi setiap kandungan yang ada dalam parfum ini sudah food grade, sudah aman ya. Jadi tidak ada apa namanya, kandungan-kandungan yang berbahaya sama sekali ya. Kandungan yang biasanya digunakan tadi ada metanol dan sebagainya, kalau di sini namanya diganti dengan etanol. Etanol itu sudah diolah lagi sehingga sudah jauh lebih aman ya dari metanol, jadi sudah tidak berbahaya lagi. Ini tidak kalah penting Bapak Ibu dan perlu diketahui oleh kita semuanya, karena ya bisa jadi kita nggak ngerti ya di luar sana, apalagi parfum-parfum yang kita tidak bisa menjamin kandungan-kandungan di dalamnya ya, ternyata mungkin ada kandungan-kandungan yang berbahaya ya. Tapi kalau tenang aja, kalau untuk parfum Neonella semuanya aman, food grade ya, dan sudah berstandar BPOM. Bisa langsung dicek ya, di belakang kemasan sudah ada logo dari BPOM ya, sudah berstandar dari BPOM. Jadi sudah food grade, aman semuanya Bapak Ibu ya. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi itu keunggulan-keunggulan ya dari parfum Nionella. Oke, nah untuk daya tahan gimana? Nggak usah ditanya dong ya. Daya tahan, parfum ini luar biasa daya tahannya ya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin beraktivitas di dalam ruangan ber-AC, aromanya bisa bertahan sampai dengan 8 jam sampai dengan 12 jam Bapak Ibu ya. Kalau di luar ruangan yang tidak ber-AC mungkin 6 sampai dengan 8 jam masih oke juga ya. Jadi aman, terus tahan lama lagi ya, luar biasa. Jadi awet pastinya ya, kalau dipakai itu awet Bapak Ibu semuanya ya. Jadi itu keunggulan-keunggulan diantaranya Bapak Ibu ya. Kandungannya premium, kemasannya sangat pas sekali ya. Lalu
kandungannya premium, ada 10 kandungan dalam setiap variannya ya. Lalu bisa berganti 3 aroma, 3 fase, top note, middle note, base note ya. Kandungannya di dalamnya pun juga sudah berstandar BPOM, sudah aman ya, sudah food grade, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Lalu daya tahannya pun juga daya tahannya lama sekali ya. Jadi luar biasa sekali parfum ini Bapak Ibu ya. Tidak kalah bahkan unggul dibandingkan parfum-parfum yang ada di luar sana ya. Jadi ini layak untuk kita pakai, layak kita untuk kembangkan, layak kita kembangkan bisnisnya, perjualbelikan. Oke ya Bapak Ibu semuanya ya. Ya, mantap ya. Oke Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, karena tadi parfum ini sungguh sangat luar biasa ya, dan pastinya tadi PT Valentina sebagai sukses utama kan sudah menyiapkan produk yang luar biasa ya, menyimpan peluang bisnis yang besar juga Bapak Ibu ya. Kok bisa? Apa aja peluang bisnisnya? Ya, apa aja yang bisa didapatkan keunggulannya ya dari parfum-parfum ini? Ya, kalau kita mengembangkan parfum ini, nah kita akan bahas kupas tuntas dulu ya. Setelah ini pastinya Bapak Ibu ya. Tapi sekarang saya pastikan Bapak Ibu semua harus sudah paham. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, apa sih bedanya parfum Neonella dengan yang lain? Apa sih keunggulan Neonella dibanding yang lain? Semuanya harus sudah ngerti, semuanya harus sudah tahu ya. Perbedaannya apa-apa aja. Oke ya. Lalu oh ya, mungkin saya mau memberikan sedikit tips Bapak Ibu untuk kalau mau pakai ya, mau pakai parfum. Karena sebenarnya kalau parfum ini sudah aman, sudah food grade, bisa digunakan di mana aja sih Bapak Ibu. Mau langsung disemprotkan ke anggota badan, anggota tubuh, nggak masalah. Mau ke baju pun nggak masalah ya. Cuman ada beberapa tips-tips ya, titik-titik yang mungkin bisa menjadi contoh ya, atau menjadi apa namanya informasi kepada Bapak Ibu semuanya agar aromanya ini bisa lebih keluar ya, satu. Terus yang kedua juga aromanya ini bisa lebih tahan lama. Yang kedua, lalu yang ketiga juga aroma ini bisa berkembangnya lebih istilahnya optimal ya. Yang pertama Bapak Ibu pastinya adalah di sekitar leher ya, di sekitar leher bagian depan, bahkan juga leher bagian belakang di area tengkuk ya, lalu juga di belakang telinga itu juga bisa Bapak Ibu ya, lalu juga di area siku bagian dalam Bapak Ibu langsung disemprotkan di situ ya, dan juga di pergelangan tangan ya. Nah itu beberapa titik-titik ya Bapak Ibu ya yang bisa dipakai digunakan untuk menyemprotkan parfum agar aromanya lebih keluar ya, biar orang lebih mudah mencium aromanya, dan itu titik-titik juga yang membuat aroma ini nantinya bisa berkembang ya dengan lebih optimal, sehingga aroma-aromanya nanti, perkembangan aromanya nanti mulai dari top note, middle note, base note-nya juga bisa optimal semuanya Bapak Ibu semuanya ya. Itu beberapa informasi tentang luar biasanya dari parfum Neonella kita ini ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Semangat ya. Semangat dong, harus masih semangat ya. Nah, kalau ada pertanyaan sekali lagi tadi boleh dituliskan di kolom chat ya, agar nanti bisa kita record dengan baik, dibantu jawab oleh tim kami. Dan nanti juga di akhir sesi, kalau ada sesi masih ada waktu, kita akan ada tanya jawab untuk membahas setiap pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Oke ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Luar biasa sekali produk yang kita miliki ini Neonella ya. Oke, nah tadi kembali setelah kita mengenal produknya Bapak Ibu ya. Produk ini sangat luar biasa ya, unggul dibandingkan parfum-parfum yang lain. Otomatis parfum ini pastinya laku untuk kita perjualbelikan ya, dan ini layak untuk kita jual belikan Bapak Ibu ya. Kenapa? Lebih lagi Bapak Ibu, karena saat kita nantinya mengembangkan parfum ini Bapak Ibu, bisnis jual beli parfum ini, PT Vanes Mega Sukses Utama ya menyiapkan sistem bagi hasil yang luar biasa ya. Kita bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari kita bisa berbisnis dari parfum Neonella ini. Apa aja sih? Kita akan kupas satu-satu ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke, baik. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung, baru aja membeli ya, saya ucapkan selamat Bapak Ibu ya, selamat sekali lagi. Kenapa? Ya, kenapa? Karena tadi Bapak Ibu sudah memilih ya produk yang tepat sekali ya, dan saya percaya akan membawa kesuksesan, membawa keuntungan yang besar di tahun 2025 ini. Ya, kenapa? Karena Neonella siap mendunia. Luar biasa ya. Nah,
Bapak Ibu, kemasannya satu paket ya, satu paket ya seharga 150.000 ya. Bapak Ibu akan mendapatkan 6 buah set parfum ya. Dalam satu paket itu akan mendapatkan 6 buah set parfum seperti ini ya. Kemasannya sangat premium sekali juga ya. Nah, dalam satu paket saat Bapak Ibu membeli satu paket usaha ini berisi 6 ya seharga 150.000, 150.000, Bapak Ibu apa aja yang akan didapatkan? Yang pertama, ya, Bapak Ibu bisa mendapatkan penjualan langsung, ya, bonus penjualan langsung Bapak Ibu, ya. Nah, kenapa kok bisa? Harga jual yang ditetapkan Bapak Ibu per buahnya, ya, per satu buahnya itu oleh perusahaan adalah Rp35.000, ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi membeli satu paket 150 isinya 6 dan Bapak Ibu menjual ecer satuannya dijual 35.000 ya, Bapak Ibu akan bisa mendapatkan keuntungan langsung yaitu total Rp60.000 saat bisa menjualkan satu satu paket atau 6 buah parfum. Saat membeli satu paket kan isinya 6. Nah, kalau dijual secara ecer, Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan keuntungan Rp60.000, Bapak Ibu ya. Itu yang pertama ya, kalau Bapak Ibu menjual secara ecer, secara satuan ya, secara retail istilahnya seperti itu ya. Nah, terus juga selain itu Bapak Ibu pastinya kalau Bapak Ibu membeli satu paket ini, pastinya Bapak Ibu akan mendapatkan bimbingan bisnis ya, bimbingan bisnis dari pakar-pakarnya. Pastinya luar biasa ya. Contohnya seperti apa? Ya, mendapatkan pelatihan bisnis gratis seperti yang kita ikuti pada malam hari ini ya. Setiap minggunya akan ada pelatihan, setiap minggunya akan ada arahan, akan ada bimbingan, bahkan tidak tanggung-tanggung langsung dari ibu founder kita yang selalu mendampingi, memberikan arahan, memberikan apa namanya informasi sehingga kita dapat informasi yang tepat, mendapatkan informasi yang pas langsung loh dari sumbernya, ya kan? Langsung loh dari foundernya. Jadi luar biasa sekali ya pendampingan dari Neonela ini Bapak Ibu semuanya ya. Dan yang pastinya juga Bapak Ibu akan mendapatkan hak usaha untuk mengembangkan jaringan bisnis dengan potensi penghasilan 9 juta rupiah per bulan dalam satu ID ya. Ini minimal loh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa dapatnya luar biasa dan sudah banyak yang dapat ya, sudah banyak kesaksian, testimoni ya. Bahkan setiap hari ya di grup itu selalu ada informasi-informasi setiap pencapaian-pencapaian yang didapat oleh member dari Neonela semuanya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, itu baru satu ya, baru satu yang didapat itu ya. Masih ada banyak loh ya. Nah, kita akan kupas tuntas semuanya lagi ya. Apa aja? Nah, selanjutnya lagi apa yang akan didapatnya lagi apa ya? Ya. Oke. Nah, bonus sponsor. Nah, ini. Tadi yang pertama adalah penjualan langsung kalau kita menjual secara retail ya, secara ecer, satuan, bijian ya. Kita bisa dapat keuntungan total 60.000 ya. Nah, kalau kita menjualnya secara paket. Nah, secara satu paket seperti ini, nah, tenang aja, kita juga bisa mendapatkan keuntungan, yaitu dari apa? Ini tadi yang disebut bonus sponsor. Ya, bonus sponsor ini adalah jika Bapak Ibu berhasil menjual satu paket produk. Ya, satu paketnya satu kotak seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menjual satu kotak seperti ini, Bapak Ibu akan mendapatkan bonus sponsor sebesar Rp25.000 dari satu penjualan produknya, satu paket produknya ya. Jadi tinggal dikalikan aja. Kalau nanti Bapak Ibu bisa menjual 3 paket, ya, berarti tinggal dikalikan 3. 3 dikalikan Rp25.000 total akan mendapatkan bonus sponsor Rp75.000. Begitu seterusnya, begitu tinggal dikalikan aja. Wah, aku bisa menjual 10 paket, ya tinggal dikalikan. 10 kalikan Rp25.000, berarti bisa mendapatkan bonus sponsornya Rp250.000. Begitu, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Jadi mau jual eceran untung, dijual paket pun tetap untung Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir ya. Itu baru yang pertama ya, baru bonus sponsor. Masih ada lagi loh Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua yaitu adalah bonus pasangan. Nah, bonus pasangan ini apa? Nah, tadi saat Bapak Ibu saat mulai mengembangkan bisnis ini ya, mulai mengembangkan jaringan dari bisnis ini ya, Bapak Ibu akan mendapatkan bonus pasangan. Bonus pasangan ini adalah
jika Bapak Ibu ada penjualan satu paket produk di sebelah kanan, ya seperti yang ada di gambar atau di layar Bapak Ibu semuanya, dan satu paket produk di sebelah kiri, ya, maka akan mendapatkan bonus pasangan senilai Rp15.000, ya. Nah, lalu tinggal dihitung aja nanti saat Bapak Ibu berkembang, ya jaringannya berkembang, misal ada 3 paket di sebelah kiri dan juga ada 3 paket di sebelah kanan, ya berarti Bapak Ibu akan mendapatkan bonus pasangan 3 dikalikan Rp15.000, totalnya adalah Rp45.000. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi tinggal dikalikan aja Bapak Ibu, ya. Tinggal dihitung aja saat Bapak Ibu mengembangkan jaringan Bapak Ibu semuanya. Apalagi kalau nanti jaringannya sudah berkembang, ya, semuanya berkembang, semuanya jualan, semuanya ada penjualan paket, wah luar biasa sekali nanti bonus pasangan ini Bapak Ibu semuanya, ya. Oke, itu bonus pasangan, ya Bapak Ibu semuanya, ya. Masih ada lagi loh Bapak Ibu, nggak sampai di sini, ya. Apalagi sih? Nah, pastinya ada yang namanya bonus reward Bapak Ibu. Nah, bonus reward ini adalah bonus yang diterima apabila nanti Bapak Ibu akan mencapai saat ada pencapaian, ya, yaitu 50 paket sebelah kiri, 50 paket sebelah kanan, ya, akan mendapatkan bonus reward bronze, ya, itu senilai Rp250.000, Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, selanjutnya kalau nanti ada 500 paket, ya, penjualan 500 paket sebelah kiri, ada 500 paket penjualan di sebelah kanan, ya, Bapak Ibu akan mendapatkan bonus reward silver itu senilai Rp2 juta, Bapak Ibu, ya. Lalu saat nanti Bapak Ibu ada 5.000 paket penjualan di sebelah kiri dan 5.000 paket di sebelah kanan, Bapak Ibu akan mendapatkan bonus reward gold itu senilai Rp10 juta, ya. Dan nanti kalau Bapak Ibu ada penjualan 15.000 paket di sebelah kiri dan 15.000 paket di sebelah kanan, ya Bapak Ibu akan mendapatkan bonus reward diamond, ya, itu senilai Rp100 juta, ya. Luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya, ya. Bonus-bonusnya banyak, bonus-bonusnya melimpah Bapak Ibu semuanya, ya. Apalagi kalau tadi Bapak Ibu mengembangkan bisnis ini, mengembangkan jaringan di sini, wah banyak sekali keuntungan yang didapat Bapak Ibu pastinya, ya. Oke, nah, dan masih ada lagi loh Bapak Ibu, nggak cukup sampai di sini, masih ada lagi, ya. Jadi jangan 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 kagum dulu, wah, karena masih banyak sekali, ya. Dan jangan puas dulu karena masih banyak sekali. Makanya tadi saya bilang ini langkah yang tepat bagi Bapak Ibu yang baru saja mengambil, ya, di tahun 2025 ini, ya, karena ini langkah yang tepat sekali Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, ini selanjutnya adalah saya memberikan sedikit tips cara Bapak Ibu untuk memperbesar penghasilan Bapak Ibu semua. Caranya gimana? Nah, ini asumsinya begini Bapak Ibu. Asumsinya contohnya adalah saat kita memiliki 1 toko, 3 toko, dan 7 toko. Ya, pastinya saat kita punya toko yang lebih banyak, itu akan keuntungannya pasti jauh lebih besar. Betul ya Bapak Ibu, ya. Nah, cuman di sini saya mau menunjukkan lebih uniknya lagi di bisnis ini Bapak Ibu, ya. Nah, yang terutama di Bapak Ibu, ya, ada satu hak usaha atau paket reguler itu adalah 1 toko, ya. Lalu ada 3 hak usaha atau paket bisnis itu 3 toko, ya. Dan juga 7 hak usaha atau paket eksklusif itu contohnya seperti kita 7 toko, ya Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, Bapak Ibu, saat kita punya toko yang lebih banyak atau kita punya hak usaha yang lebih banyak, ya, asumsinya dari setiap semuanya sama-sama kita hanya ada penjualan, ya, yaitu 4 ABCD, atau jika mensponsori 4 orang, jadi hanya ada 4 produk yang terjual ABCD, ya, semuanya ABCD di 1 hak usaha ABCD, di 3 hak usaha ABCD, di 7 hak usaha ABCD, semuanya ABCD, ya, cuma 4 aja Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, potensi yang didapatkan keuntungannya berbeda. Nah, bedanya di mana? Seperti yang tertampil di layar Bapak Ibu semuanya. Saat 1 hak usaha atau 1 toko, ya saat kita ada penjualan BCD atau 4, ya yang kita dapatkan yaitu Rp130.000,
ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu punya 3 usaha, ya penjualannya sama nih, ABCD juga produknya, ya kan? Tapi yang didapatkan bisa mencapai Rp225.000. Dan beda lagi tadi, saat kita punya 7 toko atau 7 usaha, sama-sama penjualan juga sama, cuma ABCD. Tapi yang bisa kita dapatkan mencapai Rp385.000 ya. Nah, ini cara memperbesar penghasilannya Bapak Ibu ya. Semakin besar atau semakin banyak toko yang kita miliki ya, otomatis keuntungan ya, penghasilan kita, pendapatan kita akan semakin banyak. Walaupun produknya sama dibandingkan dengan yang lain ya, sama-sama penjualan cuma 4, sama-sama produknya cuma 4, tapi kalau toko kita lebih banyak, usaha kita lebih banyak, penghasilan kita, pendapatan kita akan jauh lebih banyak. Begitu Bapak Ibu semuanya ya. Itu sedikit tips aja cara ya Bapak Ibu ya. Nah, terus masih ada lagi Bapak Ibu, ini yang bisa didapatkan Bapak Ibu semuanya. Kalau yang tadi kan plan basic ya. Nah, ini masih ada yang lagi yang namanya adalah plan repeat order, Bapak Ibu, ya. Jadi, saat Bapak Ibu membeli pertama kali paket produk, satu paket produk seharga 150.000, ya, Bapak Ibu dapat mendapatkan hak ya untuk mendapatkan antrian reward plan RO ya. Nah, ini senilai Rp1.300.000 ya. Dan Rp1.300.000 ini akan didapatkan dengan menunggu 15 pendaftar plan RO selanjutnya. Dan ini nasional ya. Nah, nanti dari 1.300.000 ini ketentuannya akan dipotong untuk auto pendaftaran plan RO berikutnya itu sebesar 300.000, lalu untuk biaya admin 100.000, dan juga untuk biaya ongkirnya 100.000, sehingga yang akan ditransfer langsung masuk ke rekening Bapak Ibu semuanya adalah Rp800.000 ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi pertama kali beli cuma antri ya plan reward RO, nanti bisa langsung dapat ya, setelah 15 pendaftar plan RO selanjutnya langsung mendapatkan bonusnya. Luar biasa loh Bapak Ibu ya. Jadi kesempatannya luar biasa ya, keuntungannya dapat besar sekali. Jadi ayo harus semangat ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke, selanjutnya. Nah, masih ada lagi Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada plan basic, sudah ada plan repeat order. Nah, ini masih ada lagi yang baru, yaitu plan tour platinum. Nah, plan tour platinum apa sih? Plan tour platinum itu ya. Jadi plan tour platinum ini Bapak Ibu, ini adalah plan terbaru ya dari Neonela ya, dan mulai mulai dirilis pada November tahun kemarin ya Bapak Ibu semuanya ya. Ini adalah mengupgrade ya, mengupgrade menjadi paket VIP Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengupgrade ya dari yang pertamanya basic diupgrade menjadi VIP. Nah, caranya bagaimana? Cara mengupgrade-nya ya. Mengupgrade-nya adalah dengan membeli 3 paket produk lagi seharga 450.000 ya. Bapak Ibu membeli atau upgrade 450.000 dapat 3 produk ya. Dan Bapak Ibu upgrade menjadi VIP, paket VIP. Nah, keunggulannya apa sih saat Bapak Ibu mengupgrade ya? Saat Bapak Ibu mengupgrade yang pertama, Bapak Ibu cashback dulu langsung dapat ya. Jadi langsung dapat cashback dulu 50.000. Yang kedua, dapat bonus generasi. Nah, bonus generasi ini apa sih? Nah, bonus generasi adalah bonus yang akan Bapak Ibu terima dari belanja paket VIP dari mitra Bapak Ibu dari generasi 1 sampai dengan generasi 10, masing-masing 10.000 ya. Jadi per generasi, per orangnya itu Rp10.000 Bapak Ibu ya. Nah, perhitungannya gimana setelah ini? Nanti saya akan bahas Bapak Ibu semuanya ya. Jadi keunggulannya itu ya. Jadi bisa dapat yang namanya bonus generasi. Ah, bonus generasinya cuma 10.000. Tenang ya. Jangan hanya dilihat 10.000-nya dulu. Ya, setelah ini nanti saya bahas baru. Wah, ternyata besar ya. Nah, tapi sebelum itu Bapak Ibu, di plan Tour Platinum ini ya juga memberikan reward. Ya, nah rewardnya apa? Rewardnya ini adalah reward liburan ya, reward
tour Bapak Ibu ya. Jadi boleh dibilang begini, Bapak Ibu mengembangkan bisnisnya, Bapak Ibu join bisnisnya ya, di-upgrade ya menjadi paket VIP ya. Nanti bisa dapat jalan-jalan gratis. Nah, luar biasa toh Bapak Ibu ya. Bisnis jalan ya, menjalankan bisnis, tahu-tahu dapat ini apa namanya? Dapat reward jalan-jalan ya. Jalan-jalan juga nggak tanggung-tanggung loh. Mulai dari Bali ke Singapura, 3 negara Asia bahkan sampai umroh ya. Nah, ini luar biasa. Jadi saat nantinya ya Bapak Ibu mengembangkan bisnisnya dan semuanya mengupgrade ke paket VIP ya, dan di jaringan Bapak Ibu semuanya dikembangkan semua dan bisa upgrade semuanya ke paket VIP ya, Bapak Ibu bisa dapat reward VIP tour Bapak Ibu ya, mulai dari Bali, Singapura, 3 negara Asia bahkan sampai umroh ya, dan terlihat di situ semuanya ya, meeting pointnya di mana ya, senilai berapa semuanya tertera di situ Bapak Ibu ya. Jadi besar sekali ya yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, selanjutnya ini bonus generasi yang tidak kalah luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi bonus generasi ini adalah saat Bapak Ibu nantinya ya mengajak jaringan Bapak Ibu semuanya atau merekrut istilahnya ya Bapak Ibu ya. Ayo upgrade yuk ya. Yuk upgrade yuk ke paket VIP yuk. Seperti itu ya. Dan contohnya aja jika Bapak Ibu ya mensponsori 3 orang ya. Mensponsori ini mengajak, ayo upgrade paket VIP ya, mensponsori 3 orang, dan ternyata nanti dari 3 orang ini Bapak Ibu akan terduplikasi hal yang sama ya sampai dengan generasi 10 ya, semuanya upgrade ke upgrade platinum tour semua, paket VIP semuanya. Nah, ini yang akan didapatkan bonusnya bagi Bapak Ibu semuanya ya. Contohnya tadi Bapak Ibu pertama, generasi pertama mengajak 3, mensponsori 3, ya. Itu menjadi generasi pertama Bapak Ibu, 3 orang, ya, 3 mitra, ya. Nanti mereka ternyata melakukan hal yang sama, terduplikasi hal yang sama, 3 lagi, ya. Berarti 3 dikalikan 3 jadinya 9 mitra di generasi kedua Bapak Ibu, ya. Lalu kalau itu terduplikasi lagi sama di generasi ketiga sama, 9 dikali 3. Total nanti di generasi Bapak Ibu yang ketiga generasi ada 27 mitra. Begitu seterusnya Bapak Ibu sampai dengan generasi 10 ya. Tanpa sadar ya, tanpa Bapak Ibu mengetahui, menghitung dan lain sebagainya, bisa jadi mitra Bapak Ibu bisa sudah banyak sekali Bapak Ibu. Dan kalau itu semua terduplikasi dengan sama Bapak Ibu ya, totalnya bisa mencapai 88.527 mitra ya. Dan kalau tadi ini dikalikan dengan bonusnya yang 10.000 tadi Bapak Ibu, yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu semuanya adalah 800 juta 885 juta 270.000 rupiah. Luar biasa Bapak Ibu. Ini boleh saya bilang sistem yang sangat luar biasa. Kita bisa menjalankan bisnis, kita juga punya bisnis ya, jualan langsung, ada produknya jelas, harganya murah, terjangkau, tapi sistemnya luar biasa. Saat kita jalankan, saat kita kembangkan ya, kita bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan yang luar biasa. Bahkan kalau kita mengikuti update-update yang ada dari perusahaan ya, memberikan informasi, memberikan bonus, memberikan plan yang luar biasa sehingga kita mencapai kesuksesan, mendapat pendapatan yang di luar pemikiran kita, di luar prediksi kita, dan kita bisa mencapai setiap impian-impian yang kita inginkan tadi di awal Bapak Ibu semuanya ya. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya untuk withdraw ya, untuk withdraw bonus juga sangat transparan sekali Bapak Ibu dan sangat mudah, bisa langsung diakses oleh Bapak Ibu semuanya di website, langsung bisa diakses, login, silahkan dilihat withdraw bonus. Untuk bonus sponsor itu kelipatan 25.000, bonus pasangan kelipatan 100.000, bonus cashback itu kelipatan 50.000, dan bonus generasi kelipatan 100.000. Bisa ditarik kapan aja, bisa diproses kapan aja Bapak Ibu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat semuanya bisa ya. Tidak ada batasan sama sekali, langsung proses
hari berikutnya masuk ke rekening Bapak Ibu semuanya. Jadi sangat transparan untuk withdraw bonus ya. Lalu selanjutnya untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar menjadi stokis Neonela juga sangat mudah ya. Cukup senilai Rp1.450.000. Bapak Ibu akan mendapatkan 10 paket produk ya, dan itu masih free ongkir untuk di Pulau Jawa dan juga subsidi ongkir 50.000 untuk di luar Pulau Jawa. Luar biasa ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke, Bapak Ibu, dari apa yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, ini adalah peluang yang sangat 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 besar, Bapak Ibu. Ya, ini peluang yang sangat besar, ini peluang yang sangat ya. Jadi sangat disayangkan kalau Bapak Ibu tidak mengembangkan ini semuanya ya. Dan saya informasikan Bapak Ibu kenapa? Kalau sangat sayang untuk tidak dilakukan karena ini potensi kesuksesannya besar Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang berani memulai saat ini, berani jalan saat ini, saya sampaikan ini peluang kesuksesan yang besar ada di depan mata Bapak Ibu semuanya. Di awal tahun, Bapak Ibu berani ambil peluang ini, kesuksesan tahun 2025 sangat besar bagi Bapak Ibu semuanya. Ya, tapi kalau Bapak Ibu takut, waduh bisa nggak ya saya jualan, waduh laku nggak ya, nah kalau sudah ada takut kayak gitu ya, sudah dipastikan gagal Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu minimal aku mau coba, aku berani, aku pasti bisa. Saya yakin pasti sukses, pasti berhasil bersama dengan PT Vanes Mega Sukses Indotama dan juga bersama produknya Neonela. Luar biasa ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi itu sementara Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan ya, dan nanti juga masih ada banyak sekali bonus-bonus ya yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi mari semangat, mari dikembangkan, mari dioptimalkan setiap apapun yang kita miliki bersama dengan produk parfum Neonela. Luar biasa ya. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu untuk kesetiaannya mengikuti materi yang saya sampaikan ya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom chat biar nanti bisa kita bahas bersama-sama di sesi tanya jawab. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke arahan langsung dari Ibu founder kita, Ibu Ayu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ayo semangat lagi harus ya, seperti temanya tahun baru semangat baru. Jadi harus ditambah semangatnya dimulai dari saat ini. Terima kasih. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ayu. Monggo Ibu Ayu. Baik, terima kasih Kak Duta untuk waktunya. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat malam. Selamat tahun baru ya, 2025. Jadi 2025 ini adalah tahun dengan energi yang besar. Tahun energinya itu 9 untuk 2025. Jadi mari kita buka tahun 2025 ini dengan sukacita, dengan kebahagiaan, supaya tercapai apa yang selama ini kita cita-citakan. Karena apa? Energi bahagia itu, bahagia syukur itu bisa menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita. Jadi tahun baru itu adalah kesempatan baru untuk kita memulai kembali perjalanan dengan catatan yang baik tentunya ya. Catatan yang bersih supaya slogan lebih baik dari tahun sebelumnya itu bukan hanya wacana tapi benar-benar kita itu praktek gitu. Benar-benar kita itu bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi semua itu dimulai dari diri kita sendiri gitu. Maka di tahun baru ini kita perlu menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri, asah skill supaya kita lebih mahir, lebih expert, kita sebagai networker yang pro ya, network marketing yang pro gitu. Karena di tahun 2025 ini pasti akan banyak sekali tren-tren baru gitu. Tren baru yang mungkin di luar dugaan kita gitu ya, karena
perkembangan teknologi juga semakin cepat gitu. Perkembangan apa namanya kayak sosial media juga semakin cepat gitu. Jadi kita itu jangan cuma mengikuti tren, tapi kita harus bisa menciptakan tren untuk tahun ini supaya kita bisa jadi bintangnya, supaya kita itu bisa bersinar gitu. Jangan hanya FOMO ikut sana ikut sini ya gitu. Tapi cobalah kita menciptakan tren bagaimana kita menjadi seorang networker yang pro, networker yang dia itu membangun gitu, network builder ya, supaya kita apa namanya tercapai gitu, tercapai di bisnis ini gitu dengan cara yang profesional gitu. Misalnya menjadi apa tren menjadi leader yang all out dalam satu bisnis gitu ya. Totalitas menjadi leader. Karena apa? Leader adalah map. Leader adalah penunjuk jalan untuk timnya, untuk tim di belakangnya gitu. Leadernya itu di depan. Terus leader itu akan bubar paling akhir. Seharusnya ya, seharusnya seorang leader itu akan eh, bubarnya itu paling akhir ketika dalam satu bisnis itu benar-benar sudah tidak ada yang bisa kita harapkan lagi gitu. Ya, kalau kata James Gue, beliau adalah seorang favorit trainer di Indonesia. Mau pindah kemanapun kamu, kalau mindsetnya dan tingkah lakunya masih sama, hasilnya akan sama kok. Nggak akan jauh beda gitu. Jadi supaya hasilnya tidak sama, kita itu perlu set pikiran kita, perlu set mindset kita terlebih dahulu. Ya, perbedaan orang sukses dan gagal itu bukan karena kurang pengetahuan, teman-teman. Bukan juga karena kurang kekuatan, tetapi biasanya karena kurang kemauan gitu. Jadi gini, banyak orang yang pengen sukses gitu. Kalau ada temennya posting apa, posting pencapaian, semoga nular, tapi dia malas untuk bergerak. Dan itu banyak sekali gitu. Padahal untuk bisa sampai ke situ, bisa bisa kita bisa mencapai sesuatu, kita harus bisa bergerak, kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita. Kita harus punya habit yang baru, kita harus mau berusaha gitu. Kita harus mau share bisnis kita ke orang lain, kita harus mau membimbing tim kita gitu. Sejatinya kita ini kan terlahir dunia itu sudah sebagai pemenang gitu. Dari berjuta-juta sel sperma, kitalah yang menang gitu. Kita ada terlahir di dunia ini gitu. Kita ini pemenang. Lalu bagaimana supaya 2025 ini kita bisa menjadi pemenang? Solusinya adalah revolusi mindset. Jadi kita harus benar-benar memperbaiki diri kita sendiri. Berawal semua itu berawal dari diri kita sendiri, berawal dari pikiran kita sendiri gitu. Karakter dari mindset pemenang itu sepenuhnya mengendalikan hidup. Dia punya postur, punya pendirian, bertanggung jawab penuh terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kita ini harus bertanggung jawab teman-teman terhadap apapun yang terjadi. Ada masalah apapun, hadapi. Jangan pernah lari, ya. Terus berani mengajak orang berarti itu berani membina. Kalau teman-teman sudah mengajak orang ke bisnis ini, artinya teman-teman itu harus mau membina, harus mau membimbing timnya dari nol sampai mereka itu benar-benar bisa dan mandiri. Karena tim itu adalah aset. Tim itu adalah aset teman-teman semua supaya teman-teman itu bisa mendapatkan passive income, supaya bisa capai reward, itu adalah aset. Jadi teman-teman itu harus service, service timnya gitu. Jangan mentang-mentang leader gitu agak biasanya kalau leader ya yang leader yang
di sana di dunia lain gitu. Biasanya agak ini kalau dia sudah jadi leader, wah sudah tuh di atas angin gitu. Jadinya sombong lah, jaga jarak sama timnya lah, terus ditanya ditanya suruh share ilmu dia pelit gitu. Biasanya seperti itu. Tapi saya yakin leader-leader Neonela di sini semuanya baik. Semuanya berkarakter baik gitu. Terus berani misalnya kayak stokis ya, berani kirim barang artinya dia itu mau bertanggung jawab jika terjadi sesuatu, misalkan produknya pecah gitu. Memang kalau namanya online, kita kirim-kirim itu memang resiko gitu. Resikonya di jalan, kadang-kadang kurir apa namanya naruhnya kebalik terus jadi pecah gitu. Karena itu botolnya keluar dari rumah-rumahannya itu bisa pecah. Tapi itu adalah bagian dari resiko dan disitulah teman-teman itu dituntut untuk bertanggung jawab gitu. Bagaimana tanggung jawab teman-teman jika produk yang dikirim ternyata pecah gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kurir sepenuhnya, menyalahkan itu nggak bisa gitu. Kita sendiri yang harus punya tanggung jawab dengan cara packing yang aman, bubble-nya ditambahin gitu. Terus kan pernah di-share itu video apa namanya packing ya supaya tidak terbalik naruhnya itu pernah di-share. Jadi itu adalah bentuk tanggung jawab gitu. Lalu berani set goal, berani memperjuangkan. Kalau teman-teman punya goal, punya cita-cita, jangan cuma cita-cita, mimpi itu jangan cuma dimimpikan, tapi kita harus bangun gitu. Karena kita punya pilihan ya untuk mewujudkan mimpi itu, kita tidur lagi untuk bermimpi atau kita bangun untuk mewujudkan mimpi. Itu teman-teman sendiri yang bisa tentukan gitu. Kita harus set goal, kita harus punya mimpi, kita harus berani juga memperjuangkan. Lalu bentuk tanggung jawab lain ya, berani masuk gerbong artinya berani turun di stasiun yang terakhir ya. Berani turun di stasiun yang terakhir, bukan turun di tengah jalan lalu mengajak orang lain untuk pindah gerbong gitu. Itu artinya teman-teman itu tidak ada tanggung jawab gitu, tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah teman-teman lakukan gitu. Sudah mengajak orang, sudah dijanjikan dari awal, nanti di sana ada ini, kamu dapat pencapaian ini, ternyata di tengah jalan suruh pindah. Kasihan gitu kalau teman-temannya, mitranya itu mau fokus, itu kasihan dan itu menurut saya perbuatan yang dolim gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau memang teman-teman mau melakukan itu ya monggo gitu. Itu nanti tanggung jawabnya sendiri-sendiri gitu. Makanya saya selalu share kenapa sih seorang leader itu harus punya dream. Kemarin sudah dibahas waktu Zoom mungkin 2 minggu yang lalu ya, sudah pernah kita bahas bahwa dream itu adalah dedikasi, artinya pengabdian kita kepada tim itu seperti apa, lalu responsibility, tanggung jawab kita terhadap tim itu seperti apa, terus edukasi. Teman-teman sebagai seorang leader itu harus bisa menjadi teachable gitu, harus bisa mengedukasi timnya mulai dari ilmu yang paling sederhana, misalnya profil perusahaan, marketing plan, terus bagaimana cara withdraw bonus, bagaimana cara masuk website. Kalau teman-teman menemukan tim mitra yang kebetulan gaptek ya, itu PR itu harus teman-teman bimbing supaya dia itu tidak gaptek gitu, diajari pelan-pelan gitu. Lalu ada attitude. Attitude itu sangat penting. Selalu saya katakan bahwa attitude itu akan berguna dimanapun, tidak cuma di bisnis network marketing. Di masyarakat nanti juga berguna, di komunitas teman-teman nanti juga berguna. Lalu motivasi. Seorang leader itu harus bisa memotivasi. Tapi motivasi itu bukan cuma sekedar kata-kata, bukan cuma sekedar ayo semangat, kamu bisa. Ayo semangat, kalau saya bisa, kamu pasti bisa. Nanti kalau nggak bisa nangis gitu. Jadi memotivasi itu by example ya, leader by example gitu. Kita harus memberikan contoh. Memotivasi itu yang seperti apa? Kita tunjukkan bahwa diri kita ini semangat, diri kita ini selalu berpikir positif.
diri kita ini welcome terhadap semua orang gitu. Menjadi pribadi yang menyenangkan gitu. Itu salah satu motivasi kita sebagai leader kepada tim kita. Lalu kebalikan karakter mindset pemenang adalah mindset pecundang. Jadi teman-teman boleh memilih. Teman-teman itu mau jadi seorang pemenang atau mau jadi seorang pecundang. Kalau seorang pemenang, sukses itu harga mati. Sukses itu harus. Sukses itu, standar sukses itu tidak harus teman-teman itu misalkan dalam 3 bulan, dalam 6 bulan bisa capai reward, dapat mobil. Itu enggak. Sukses itu teman-teman bisa kumpulkan setiap hari itu sudah sukses. Misalkan hari ini bisa bangun pagi jam 4 gitu, sebelum adzan subuh. Dibandingkan hari kemarin yang telat bangun, itu termasuk sukses. Hari ini bisa prospek 2-3 orang, meskipun belum closing, tapi itu sukses dibandingkan dari awal teman-teman nggak bisa ngomong, belum bisa menjelaskan, itu sudah termasuk sukses. Nah, dari kesuksesan yang kecil-kecil itu dikumpulkan, dilakukan secara konsisten, nanti lama-lama akan menjadi kesuksesan yang besar. Lalu seorang pemenang itu bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Artinya bertanggung jawab terhadap kehidupannya masing-masing. Bertanggung jawab terhadap apapun, terhadap perkataan, perbuatannya itu dia tanggung jawab gitu, bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipercaya gitu ya. Kalau mindset pecundang itu sukses itu adalah harapan, sukses itu cuma di angan-angan, cuma doa semoga saya sukses, tapi no action itu nggak akan berguna gitu, useless gitu ya. Kalau misalnya cuma angan-angan, cuma mimpi, oh iya saya pengen sukses, saya pengen capai ini, capai itu, tapi hobinya rebahan gitu, hobinya rebahan, dia selalu berada di zona nyaman, itu nggak akan berguna apa-apa. Lalu suka blaming people, artinya menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Misalkan nggak sukses, perusahaannya salah, nggak sukses, timnya salah. Semuanya salah kecuali dirinya sendiri. Tapi saya yakin teman-teman di sini nggak seperti itu gitu. Itu hanya contoh, contoh saja. Ya. Lalu untuk bisa menjadi pemenang, kita harus menjadi berbeda. Be different. Different not always better, but the best always different. Jadi berbeda itu tidak selalu yang terbaik, teman-teman. Tetapi yang terbaik itu pasti yang berbeda. Yang terbaik, orang terbaik itu pasti berbeda gitu. Dari actionnya, dari cara dia konsistennya mau belajar gitu. Itu. Misalnya contoh nih, contoh teman-teman bisa kenal gitu, bisa apa namanya sudah tahu seorang yang punya karakter, punya postur misalnya kayak begitu disebut namanya Agnes Monica, tahu itu penyanyi, penyanyi yang terkenal, penyanyi yang go internasional gitu. Lalu disebut misalnya Mary Riana, sudah tahu bahwa itu motivator yang hebat. Lalu disebut lagi misalnya nama Chris John gitu, sudah tahu, oh itu petinju gitu. Jadi teman-teman harus harus bisa menjadi berbeda gitu. Kita asah skill kita gali apa sih kemampuan kita gali apa sih keistimewaan kita, supaya kalau orang nyebut misalnya Eka Safrina misalnya, itu orang udah kenal, oh dia leader Neonela dari Solok nih, dari Padang nih gitu ya. Jadi kita harus berbeda, harus punya ciri khas gitu ya, ciri khas gitu ya. Lalu follow your passion, follow your passion. Untuk bisa menemukan passion kita, kita harus take action. Kalau kita nggak take action, kita nggak akan menemukan passion kita. Kadang-kadang orang itu mau mengerjakan sesuatu kalau sesuai dengan passion kita. Padahal kita harus action dulu supaya kita tahu apa sih yang kita sukai di sini gitu, apa sih yang kita hobi, misalnya hobi jualan, misalnya hobi apa namanya bikin konten.
Nah, di situ kita baru tahu passion kita itu apa gitu setelah kita action gitu. Dan teman-teman juga perlu tahu gitu, jangan memaksakan diri bahwa tidak semua orang itu cocok di bisnis network marketing ya. Jadi jangan memaksakan diri. Passionnya teman-teman jualan, kembangkan di jualan. Passion teman-teman di leadership, kembangkan di leadership. Jadi asah lagi skillnya. Belajar setiap hari. Belajar itu bisa dari mana saja gitu. Referensi belajar itu banyak. Bisa dari buku, baca buku setiap hari. Bisa dari YouTube motivasi. Bisa dari grup leadership. Dari mana saja. Bisa dari upline teman-teman, dari leader teman-teman, atau dari manapun gitu. Intinya setiap hari itu harus memasukkan informasi-informasi baru yang membuat diri kita itu bisa berkembang gitu. Jangan mau jadi yang biasa-biasa aja gitu. Ah, aku ngikut aja. Jangan mau, tapi harus kalau teman-teman mau berhasil, teman-teman itu harus menjadi leader, harus menjadi luar biasa, harus menjadi istimewa, ya. Menyadari bahwa sukses dan gagal itu ada polanya gitu. Sukses dan gagal itu berpola dan kita punya belief-nya itu di mana? Kita punya belief sukses apa kita punya belief yang gagal gitu. Karena kepercayaan, belief kita itu akan menentukan tindakan. Jadi kepercayaan kita terhadap satu bisnis, terhadap leader itu akan menentukan. Kepercayaan terhadap diri sendiri juga akan menentukan sampai di mana action kita gitu. Jadi yang paling penting itu adalah belief, mindset itu itu yang utama harus diperbaiki gitu. Tindakan kita itu akan membuka seluruh potensi dan itu semua akan mempengaruhi hasilnya. Kalau kita konsisten, tindakan kita konsisten setiap hari, misalkan promosi, meskipun belum ada yang beli tapi nggak bosen, ya lama-lama nanti orang akan tahu ini orang jualan apa sih gitu, ini orang lagi iklan apa sih, bagaimana sih peluang bisnisnya gitu. Tapi kebanyakan orang itu bosen gitu. Jadi baru ngiklan 2 hari, 3 hari sudah tidak ada yang respon, ya sudah gitu. Langsung bilang apa namanya nggak laku gitu. Langsung bilang nggak ada yang berminat gitu. Padahal untuk bisa membangun branding, untuk bisa membangun apa namanya supaya orang kenal sama kita itu butuh waktunya itu lama sekali, lama gitu. Jadi tidak ada bisnis yang instan, semuanya itu harus berproses gitu. Dan teman-teman harus mau menikmati prosesnya gitu ya. Hidup adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi kita kalau mau hidup kita itu baik ke depannya, mau dapat hal-hal yang baik, ya kita harus setiap hari itu berada dalam vibrasi yang baik, berada dalam energi yang baik. Ciri-ciri orang yang punya mindset dan mental baik. Satu, percaya diri. Dia selalu percaya diri. Be yourself. Jadi mau apa namanya? Ya kondisinya seperti apapun ya tetap jadi diri sendiri. Nggak perlulah flexing. Misalnya pamer ini, pamer itu gitu. Tetap jadi diri sendiri karena itu adalah satu keistimewaan yang bikin orang itu percaya sama kita gitu. Jadi kita itu menjadi diri kita yang apa adanya gitu, bukan ada apanya gitu. Nggak harus kita pamer-pamer kemewahan, misalkan foto di mobil orang, ini pencapaian ini dengan join ini, saya mencapai ini itu nggak perlu gitu. Jadi kita cukup mencintai diri sendiri, menjadi diri sendiri, ya. Terus selalu melihat yang terbaik. Jadi mau teman-teman itu mengalami apapun, mengalami goncangan misalnya dalam bisnis nanti ada timnya yang nggak aktif apa segala macam ya kita tetap melihatnya dengan cara yang terbaik gitu. Kita harus tetap berpikir positif. Melihat yang terbaik itu seperti apa? Oh ya sudah, memang itu tidak semua orang itu kepengen jadi leader. Jadi mungkin itu masuk yang 80% ya sudah kita cari lagi gitu. Kita cari lagi yang lain gitu. Lalu fokus pada solusi gitu. Jadi ketika ada masalah, seorang leader itu harus fokus pada solusi, bukan fokus pada masalahnya ya. Misalnya ada masalah apa?
kita solusinya seperti apa. Fokus mencari jalan supaya masalahnya itu cepat selesai. Selalu memiliki hasrat untuk berbagi. Jadi seorang yang punya mindset dan mental yang baik itu selalu punya hasrat untuk berbagi. Berbagi itu bisa apapun, nah. Berbagi entah itu ilmu atau itu berbagi apa namanya, berbagi kita sedekah gitu, berbagi apapun gitu. Kita selalu ingin share, ingin berbagi kebahagiaan dengan tim kita, dengan orang lain gitu. Memiliki etos kerja yang baik. Etos kerja yang baik, kita disiplin ya. Disiplin, misalkan nih, misal Zoom jam 7, kita usahakan jam 7 on time gitu. Tapi ini enggak, Zoom jam 7 diuprak-uprak dulu gitu. Jadi kayak kita sebagai apa ya namanya, sebagai emak, sebagai bapak gitu, ayo anak-anak kita masuk kelas gitu. Padahal seharusnya kalau teman-teman itu namanya apa namanya mau lebih baik, teman-teman itu sudah masuk gitu, jam 7 itu sudah masuk gitu. Tapi nggak apa-apa, semuanya berproses. Mungkin hari ini telat, tapi saya berharap minggu depan bisa on time gitu. Jadi membudayakan menghargai waktu gitu. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri gitu. Kalau kita Zoom, sudah masuk Zoom jam 7, otomatis selesainya juga nanti akan lebih cepat gitu. Tapi kalau kita sudah telat ya otomatis mengikuti, selesainya juga telat gitu. Kasihan gitu yang mau malam mingguan harusnya sudah ini apa namanya sudah selesai, dia harus nungguin gitu. Nanti pacarnya ngambek gitu ya. Kembali lagi, untuk menjadi orang dengan mindset yang baik dan berlimpah itu perlu proses, teman-teman. Nggak bisa dalam satu malam, misalkan habis Zoom seperti ini. Oh, tadi kata Bu Ayu harus punya mindset yang baik. Besoknya langsung baik. Itu enggak, itu berproses. Kita harus berlatih, harus praktek gitu. Karena mau semahal apapun ilmu, mau sebagus apapun buku yang teman-teman baca misalnya, itu nggak akan ada gunanya kalau teman-teman itu nggak mau praktek gitu. Mau diajari follow up, mau diajari prospek, mau diajari presentasi. Kalau teman-teman cuma tahu ilmunya aja tapi nggak praktek, itu juga tidak akan berguna gitu. Jadi akan nguap gitu aja gitu, terbawa angin. Terbawa angin malam gitu, sampai solok nanti terbawa anginnya ya. 5 penyakit mental manusia. Yang pertama itu tidak punya goal, tidak punya cita-cita. Jadi ngalir aja begitu aja gitu. Apa cita-citamu? Yang penting hidup bahagia gitu. Kita harus punya goal meskipun cita-cita kita itu hidup bahagia, tetap kita harus punya goal. Kita harus punya cita-cita. Punya goal tapi ngawur cara mencapainya. Jadi semaunya sendiri, tidak peduli gitu. Tidak memikirkan orang orang lain gitu. Saya harus punya itu, tapi dengan cara-cara yang tidak baik. Misalnya eh, yang lagi rame misalnya ya apa namanya korupsi gitu, penjara 6,5 tahun gitu. Semua orang juga mau mungkin ya. Ya, semua orang juga mau dengan nilai seperti itu gitu. Tapi itu bukan cara yang baik. Jadi sebaiknya kita tetap berada di jalur kita, berada di jalur yang baik karena kebaikan atau keburukan itu semua nanti akan ada pertanggungjawabannya gitu. Lalu mengambil jalan pintas gitu, shortcut. Jadi orang itu seneng banget kalau apa-apa itu mengambil jalan pintas gitu. Pengen kaya, ngambil jalan pintas misalnya. Nggak bisa, kita harus berproses gitu. Mau nggak mau jatuh bangun gitu, jatuh ya bangun lagi, itu sudah biasa gitu. Jadi harus tangguh, mentalnya itu harus kuat gitu. Jangan terlalu cepat menyerah gitu. Kadang-kadang orang ini udah prosesnya bagaimana, dia udah menyerah duluan, susah gitu. Padahal karena dia belum tahu ilmunya aja gitu. Lalu menghipnotis diri dengan kesuksesan semu. Jadi cepat puas dengan pencapaian. Kita tidak boleh gitu cepat puas dengan pencapaian. Tujuan kita adalah menjadi berkat untuk orang lain. Dengan pencapaian kita, kita bisa membantu banyak orang, kita bisa menjadi bermanfaat untuk banyak orang gitu. Sebisa mungkin ya
capek lagi gitu apa yang lebih ini gitu. Jadi jangan cepet puas. Kalau cepet puas nanti kesalip gitu, kesalip sama timnya, kesalip sama membernya gitu. Karena udah puas nih, wah gue udah silver, aku udah silver, udah nggak mau jalan lagi gitu. Udah tinggal biarin aja biar timnya yang jalan. Tahu-tahu bangun timnya udah capek yang lebih tinggi dari dia, udah capek diamond gitu. Dianya pingsan nanti ya. Jadi jangan cepet puas dengan pencapaian. Tugas kita adalah mencoba konsisten dan fokus pada tujuan. Masalah hasil itu biarkan biarkan Tuhan yang ngatur gitu. Jadi jangan teman-teman itu jangan ngatur Tuhan. Yang penting itu udah ini aja kita berusaha terus konsisten. Konsisten yakin sambil kita memperbaiki diri, sambil kita apa namanya memperbaiki wadah rezeki ya supaya seperti taman bunga, bahwa kalau kita menanam taman bunga, otomatis kupu-kupu akan datang gitu. Kita sambil itu, sambil berusaha, sambil memperbaiki diri gitu. Jangan pernah berhenti untuk belajar, teman-teman. Karena orang yang berhenti belajar itu hanya akan menjadi pemilik masa lalu. Jadi, kalau kita berhenti belajar, kita nggak mau belajar, ya sudah, kita hanya akan meratapi masa lalu nantinya gitu. Tapi kalau orang yang tidak berhenti belajar, dia akan menjadi pemilik masa depan. Kenapa bisa begitu? Karena setiap hari dunia itu semakin berubah. Dunia itu berubah, waktu itu berjalan setiap waktu. Dia nggak akan menunggu teman-teman mau action atau enggak, mau fokus atau enggak. Itu akan berubah terus. Dan tugas kita, diri kita sendirilah yang harus mengendalikan gitu. Saya mau fokus di sini. Saya mau mengerjakan ini dengan serius sampai ada hasilnya. Atau saya mau ikut-ikutan orang, bisnis ini, bisnis itu, lari sana, lari sini. Itu akan capek sekali gitu. Jadi kalau teman-teman mau mencapai sesuatu, minimal capai mobil dulu lah di sini, fokus dulu ya, itu. Jadi apapun mimpi teman-teman saat ini, yang saya harapkan itu stay fokus, bangun dan wujudkan bersama Neonela karena PT Vanes itu sudah memberikan kendaraan untuk teman-teman dengan produknya yang luar biasa. Produknya itu parfum dan kita akan bikin inovasi varian-varian lain untuk wanginya dan diharapkan bisa semakin banyak orang yang bisa mewujudkan cita-citanya di sini. Ya, itu ya teman-teman. Dan oh ini ada saya mau bagi-bagi tas ya untuk teman-teman yang order paket limit edition, satu paket stokis, nanti ada free tas dari kantor itu satu, nanti dari Bu Ayu satu. Jadi dapatnya itu dua. Jadi khusus untuk malam ini yang mengikuti Zoom, batas waktunya sampai besok. Silahkan teman-teman nanti bisa japri ke admin kalau mau order satu paket stokis free dua tas. Terus nanti order ke CS-nya itu pakai kode BOP Bu Ayu. Nanti otomatis admin akan tahu bahwa oh ini dapatnya dua tas gitu ya. Nanti boleh setelah Zoom atau besok pagi teman-teman boleh japri admin untuk bisa order yang paket limited ini ya teman-teman. Eh, itu saja dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Duta. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa sekali Ibu Ayu ya untuk arahan untuk materinya ya. Jadi tadi saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan sama Ibu Ayu. Jadi mumpung masih di awal tahun ya, kita diingatkan ya untuk menyiapkan setiap apapun yang kita miliki ya agar sukses ya atau agar setiap usaha yang kita kerjakan itu berhasil ya. Dan salah satu yang saya suka tadi adalah proses ya, harus setia dalam proses yang harus diikuti ya. Semuanya tidak instan, semuanya nggak langsung betunduk istilahnya ya, bahasa Jermannya ya. Jadi semuanya harus melewati proses step by step ya. Saya percaya apa yang disampaikan oleh Bu Ayu ini pure langsung dari pengalaman beliau ya. Sampai di titik ini pasti beliau melewati banyak proses yang
apa namanya dilewati, bahkan sampai setiap minggu rela menemani kita. Itu menurut saya itu luar biasa sekali sih Bapak Ibu. Jadi jangan dilewatkan kesempatan ini. Apalagi tadi yang sudah disampaikan ya, ada edisi khusus ya. Jadi mari jangan dilewatkan kesempatannya, langsung diorder maksimal besok ya Ibu Ayu ya. Siapa aja boleh ya Bu ya, pokoknya langsung aja yang order malam ini sampai besok bisa langsung mendapatkan free tas 2 cheese ya dari Ibu Ayu dan juga dari perusahaan. Luar biasa sekali ya. Wah, langsung tuh ada yang order 2 stokis Bu, langsung di kolom chat ya. Luar biasa, langsung hubungi aja admin ya Bapak Ibu semua seperti yang Mantap, diarahkan oleh mantap Bu Ayu. sekali. Mantap ya Ibu Ayu ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh tidak melewatkan kesempatan ya Ibu Ayu ya. Jadi ada kesempatan langsung ya. Arahannya bagaimana langsung ikuti. Nah, itu adalah salah satu juga cara untuk kita mencapai kesuksesan dari kita mempercepat kesuksesan dari kita semuanya seperti itu. Oke. Baik Bapak Ibu, eh kami masih membuka kesempatan. Mungkin kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, ada satu dua kesempatan mungkin akan saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan mungkin secara langsung boleh bisa dituliskan di kolom chat ya. Oke ya, sementara ini ada ada dua stokis ya dari Jogja, dari Bapak Agung di Jogja dan juga Ibu Ani Sahara Purworejo. Wow, mantap ya. Ayo yang lain ditunggu langsung semuanya ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya atau ada yang mau langsung nulis lagi? Order lagi siap? Boleh langsung ya. Baik, sambil menunggu, jadi saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu bahwa ini kesempatan ya. Jadi mumpung awal tahun juga semangat baru memang harus dipupuk, harus dibangun dari diri kita masing-masing pribadi. Jadi ayo jalan, ayo kembangkan, ayo berusaha dan ayo sukses bareng-bareng bersama dengan PT Vanas Mega Sukses Indotama yaitu produknya Neonila. Luar biasa ya. Malang juga sudah masuk dalam antrian nih, wah luar biasa. Ayo jangan sia-siakan kesempatan ini ya Bapak Ibu semuanya ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Ibu Ayu ada closing statement Ibu atau arahan untuk bagi kami semuanya. Kalau dari saya tambahan dikit ya bahwa kita mengutip kutipan dari mantan Presiden Amerika John F. Kennedy bahwa kesuksesan besar itu selalu diawali dengan keberanian untuk memulai. Jadi saya ucapkan selamat dan sukses untuk teman-teman di sini yang sudah berani memulai menjadi leader-leader awal, leader yang mau fokus di sini. Bismillah, kita sudah masuk di gerbong Neonela ya. Jadi supaya kita itu bersama-sama gitu. Kita satukan visi, misi kita di Neonela untuk mencapai cita-cita bersama. Itu pesan dari saya, ya. Baik, terima kasih Bu Ayu ya, luar biasa sekali. Jadi itu pesan bagi kita semuanya ya. Kuncinya berani memulai, berani melangkah ya dan 2025 ini langkah yang bagus, langkah awal yang luar biasa demi kesuksesan kita di tahun 2025. Baik, yang tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi saya ingatkan oh iya ini ada pertanyaan tadi apakah ada kedepannya akan ada varian aroma lagi? Pasti ya. Tenang aja Ibu Haryani ya. Pastinya perusahaan akan menyiapkan yang terbaik ya bagi kita semuanya untuk kita bisa menjalankan bisnis ini dengan lancar dan baik ya. Jadi varian ataupun semua mekanisme dan lain sebagainya pasti akan menyiapkan yang terbaik seperti itu. Terus tadi juga diingatkan sekali lagi jangan lupa tulis kode ya untuk orderannya ya di admin BOP Bu Ayu untuk mendapatkan free 2 tasnya. Oke ya. Oke,
Begitu mungkin sementara Bapak Ibu untuk kesempatan webinar pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti sampai dengan pada malam hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Ayu untuk setiap pendampingan dan juga materi yang disampaikan kepada setiap kami. Ya, untuk menutup webinar kita pada malam hari ini saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk bisa open cam Bapak Ibu ya, dan mari saya ajak untuk bisa ambil produk kita semuanya ya, produk parfum yang luar biasa, parfum Neonella. Kita angkat produk kita dan nanti saat saya serukan Neonella Bapak Ibu bisa menjawab, menyerukan juga siap mendunia ya Bapak Ibu ya. Jadi siap-siap bisa di mic-nya dihidupkan dulu. Baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu untuk setiap partisipasinya dan saya berdoa, saya percaya tahun 2020 akan jadi tahun yang bagus bagi kita semuanya dan tahun kesuksesan yang luar biasa karena kita semuanya bersama produk yang luar biasa yaitu parfum Neonella. Neonella Siap Siap mendunia. mendunia. siap mendunia. Baik, luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan informasi yang kurang jelas. Selamat malam dan sukses bagi kita semuanya.